Misteri kematian Raffi yang jasadnya ditemukan di pinggir Jalan Raya Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis 29 Februari 2024 akhirnya diungkap polisi pada Jumat petang 8 Maret 2024. Jadi Raffi ternyata dihabisi oleh dua orang sahabatnya berinisial MI dan KK yang masih di bawah umur. Polisi hadirkan MI dalam rilis di Mapolres Tasikmalaya. Sementara KK yang masih di bawah umur tidak dihadirkan. Ternyata korban dianiaya sampai meninggal oleh pelaku yang jumlahnya 2 orang. Keduanya masih sahabatan dan sudah ditetapkan jadi tersangka. Motifnya tersangka yang berinisial KK punya teman dekat perempuan. Kemudian dia merasa sakit hati lantaran pacarnya sering didekati korban dan puncaknya diminta mau dijual melalui aplikasi online. KK yang tidak berani terhadap korban menceritakan sakit hatinya pada MI. Tersangka MI juga memiliki ketersinggungan atau permasalahan dengan korban dan memiliki utang budi pada KK, lalu memutuskan untuk menghabisi korban. MI dan KK adalah sahabat sejati. Jadi secara pribadi MI ada ketersinggungan atau permasalahan biasalah sesama kawan, tapi MI merasa bahwa sakit hati KK adalah sakit hati dia juga, dan karena punya utang budi sama si KK, maka terdoronglah rasa solidaritas kepada temannya itu. MI dan KK bersekongkol untuk melakukan penganiayaan terhadap korban di tempat yang sepi. Menurut pengakuan para tersangka, peristiwa pelenyapan nyawa terjadi setelah mereka mengonsumsi minuman beralkohol. Mereka sempat cekcok dan berantem di dalam motor. Saat berboncengan 3 saat itu, motornya sempat terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cikalong. Saat terjatuh, korban dan pelaku yang sama-sama dalam pengaruh alkohol itu berkelahi. Korban kalah jumlah akhirnya dipukul menggunakan batu ukuran besar bagian kelapanya hingga pecah. Disamarkan aja jadi kelapa ya. Setelah itu mereka bertiga pergi menggunakan satu sepeda motor. Tersangka MI diketahui yang mengemudikan motor tersebut di depan. Kemudian terjadi cekcok antara kedua tersangka dengan korban di atas motor tersebut. Korban dihantam batu sampai kelapanya retak, sehingga menurut keterangan medis hal tersebut mengakibatkan luka fatal sehingga menyebabkan kematian. Akibatnya MI disangkakan pasal 338 dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Untuk tersangka KK, mengingat dia masih di bawah umur, maka akan digunakan sistem peradilan pidana, kata kepolisian. Polisi amankan juga barang bukti pakaian hingga batu yang digunakan habisi nyawa korban. Jadi sebelumnya mayat Raffi itu ditemukan di suatu lokasi di Tasikmalaya, dan saat ditemukan itu terdapat luka pada bagian wajah dan kepala jasad tersebut. Dan meski tanpa identitas, polisi berhasil mengungkap sosok jasad tersebut. Dan diketahuilah korban bernama Raffi, warga Bantar Kalong. Saat ditemukan jasad tersebut berada di semak-semak dekat jalan raya dan dalam posisi telungkup. Polisi yang memeriksa jasad itu kemudian mendapati luka di bagian wajah. Selain itu ada bercak darah yang mulai mengering di hidung dan mulut. Dan ketika jasad itu ditemukan, Polres Tasikmalaya langsung melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian. Polisi juga membongkar makam Raffi di Kampung Pegouran, Desa Sukamaju, Bantar Kalong untuk diekshumasi. Jadi saat ditemukan ada luka di sekitar wajah. Di lokasi itu juga ditemukan bekas pecahan kaca kendaraan. Dugaan sebelumnya jasad ini adalah korban kecelakaan lalu lintas. Polisi segera membawa jasad korban di Puskesmas Cikalong, yang waktu itu rencananya keluarga korban bakal menjemput jasad tersebut. Dan setelah penyelidikan berlanjut, ternyata didapatilah fakta yang sebenarnya. Setelah melakukan penyelidikan terhadap jasad korban, polisi pun segera mengetahui siapa pelaku dan apa motifnya. Demikianlah kasus kita kali ini. Apa pendapat teman-teman soal kasus ini? Ternyata sahabat pun bisa jadi pencabut nyawa ya teman-teman. Apa pelajaran dari kasus ini teman-teman?
Dan dalam persahabatan diperlukan pula akhlak yang benar, yang baik, karena namanya sahabat itu kan harusnya saling membantu, saling melengkapi, tapi ini malah menjadi maut kita. Tidak sedikit kasus-kasus yang mulanya adalah persahabatan malah menjadi malapetaka bagi persahabatan tersebut. Untuk itu teman-teman tetap berhati-hati, tetaplah menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah kasus ini. Terima kasih sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.